Halo Lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana sih cara lock MAC address supaya modemnya itu nggak ketukar ya. Modem yang sama-sama kedetek di ETH itu rawan banget ketukar, atau misalkan sama-sama kedetek di W1, W10, atau misalkan W1, W10, atau sampai berapapun itu otomatis ketukar, atau misalkan USB 0, USB 1, USB 2. Nah, itu kan biasanya ketukar Lor ya. Kali ini kita akan coba di lock modemnya supaya apa? Supaya nggak ketukar. Jadi setiap modem itu kan MAC address-nya beda-beda Lor. Kecuali MAC address HP ya. MAC address HP itu ada yang namanya MAC acak. Kalian perlu setting di dalam HP-nya itu sendiri ya. Kalau untuk device-device seperti ini kan ini nggak perlu. Ya guys, kita langsung aja ke bagian layarnya supaya nanti nggak kelamaan. Sebelum kalian masuk kemana-mana, kita konekkan dulu ke WiFi-nya. Ini ada Bang Junet yang kemarin ya, yang WiFi apa OpenWrt voucherannya, dan kita perlu setting ya, perlu setting. Kalau nggak disetting nanti itu ada masalah Lor. Oke, kita masuk ke OpenWrt-nya dan kita cek di bagian interface ya. Di sini di interface ini kalian jangan lupa untuk copy dulu di bagian ini ya, MAC address-nya. Kalau settingan interface sudah ada di sebelumnya ya, kalian cukup copy bagian MAC address supaya nanti tetap di ETH2 ya. Pastikan di sini di ETH2 ya. Lalu di WAN1 ini ETH1. Jadi yang kita perlu perhatikan bukan nama fiber optiknya, tapi nama yang ada di bawahnya nih ya, ETH2 gitu ya. Oke, kalian nanti paste aja di dalam notepad. Di sini sudah tak siapkan dua file. Sebenarnya file ini dari Om Rere ya. Nanti tak share aja buat kalian kalau kalian mau. Di sini ada MAC todong dan ada todong. MAC todong ini yang perlu kalian rubah di dalamnya. Kalian nanti buka aja, pakai Notepad boleh, Notepad++ juga boleh. Nah, isinya itu ada seperti ini dulu. Ada config, MAC todong, lalu ada option. Option ini yang akan kita arahkan kemana? Kita arahkan ke ETH2, lalu kita ganti di sini MAC address-nya sesuai dengan punya kita ya. Seperti ini, jangan ada spasi, lalu save aja. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti kita akan upload Lor ke dalam OpenWrt. Kalian masuk ke file manager seperti ini. Lalu adanya itu ada di etc. Nih, semua ada di etc yang di sini ya. Kita pilih config dulu, lalu upload. Dan kita akan cari filenya. Ini ada MAC todong untuk sebagai config dulu ya. Jadi untuk yang config itu dia isinya cuman option untuk ke ETH berapa dan ada MAC address-nya berapa gitu ya. Oke, kita upload aja, dan ini kita nggak perlu setting-setting lagi di bagian sini. Apakah ini udah ke upload? Coba kita lihat. MAC todong, coba lihat. Nah, ini sudah ada ya. Lalu masuk lagi ke etc. Di atas ini ada etc ya. etc, kembali etc, lalu kita cari yang namanya init D. Nah, di sini Lor. Kalian tinggal upload aja di sini. Klik upload. Lalu drop atau klik aja, lalu klik yang todong ini Lor. Nah, ini kalau sudah, ini ada checklistnya, lalu klik yang ini D lagi. Kalian cari yang todong tadi. Ini kalian harus setting permission-nya. Nah, di sini kan masih 0644 ya, yang lain kan 755 ya. Di todong ini kalian klik yang 0644-nya, diklik aja, execute-nya di checklist Lor semua ini, lalu cange. Kalau sudah, kita tinggal klik yang todong tadi, dilihat dulu ya dalamannya. Nah, ini sudah benar. Kalau sudah benar seperti ini, kita akan aktifkan di bagian startup. Nah, sebelum kita aktifkan, kita lihat dulu di interface. Nah, ini masih berjalan normal ya. Nanti kalau sudah diaktifkan akan ada sesuatu yang berbeda. Klik startup. Nah, di sini ada namanya todong ya. Klik biar dia nggak warna merah atau jadi enable seperti ini, lalu klik start. Apakah berubah? Coba kita lihat di interface. Aman sih ya. Aman ini. Oh, nah ini kayak gini Lor. Biasanya akan terjadi seperti ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, coba deh OpenWrt-nya kalian restart ya. Kalian restart, nanti kita akan colokkan secara acak ya. Jadi nanti akan kita colokkan si USB 2 dulu atau USB modem ya.
si modem dari fiber optik dulu, lalu modem dari E557-nya atau modem yang untuk injeknya gitu ya. Oke, kita tunggu sampai ini berjalan dulu untuk OpenWRT-nya sambil kita pantau dulu ya. Pantau. Coba kita CMD ping 192.168.1.1. Nah, sampai nanti akan ada replay, baru kita akan coba colokkan satu persatu ya. Atau ini langsung colok duluan yang dari fiber optiknya untuk memastikan aja ya, apakah ketukar atau enggak gitu ya. Coba kita colokkan aja yang duluan. Nah, ini udah ada replay ya. Dan ini modem E557-nya belum kita colokkan loh. Harusnya sih kalau dicolok duluan biasanya kedeteknya di ETH1 ya. Dan ini harusnya ketika dicolok belakangan harus kedetek di ETH2. Nah, coba kita colok ini menjadi terakhir. Apakah ini akan kedetek di ETH2? Coba kita lihat ya. Nah, ini sudah. Dan kita akan cek di bagian sini ya. Kita login dulu. Mutiara. Oke, kita cek di bagian interface. Nah, di sini loh, ini belum jalan. Ya, artinya ini masih ada kesalahan. Di mana kesalahannya? Yuk kita lihat dulu. Oh ya, gini ya. Kalau dia secara normalnya, yang namanya startup itu kan berarti jalan setelah restart. Nah, kalau dia dicoloknya seperti ini, artinya ketika dia sudah hidup OpenWRT-nya, itu dia nggak akan berfungsi ya scriptnya. Nah, coba sekarang kita restart. Artinya sudah mencolok seperti ini dua-duanya. Sudah tertancap seperti ini dua-duanya di perangkat OpenWRT-nya atau di perangkat STB-nya ya. Coba kita cek. Di sini belum berubah dan kita akan coba reboot ya, atau mati mendadak atau mati manual gitu ya. Oke, Lord, kita akan cek dulu apakah sudah ada replay. Nah, ini belum ya. Ini belum hidup. Coba kita tunggu dulu sebentar sampai ini ada replay. Nah, ini sudah ada replay. Coba kita reload Mutiara WRT-nya dan kita akan login Mutiara. Sambil kita pantau di bagian interface Lord. Apakah sudah ada perubahan? Nah, di sini ya. Ini yang saya bilang tadi, ketika dia restart atau reboot, startup-nya itu otomatis mendaftarkan MAC address gitu ya, akan mendaftarkan MAC address dari sebuah perangkatnya. Nah, berhubung yang kekunci itu adalah ETH2, maka si ETH2 akan mendaftarkan diri ke interface lah ya. Nih, dia akan mendaftarkan diri ke interface. Ini sudah ada dan ini berhasil Lor. Jadi teknik seperti ini berhasil, dan ini saya gunakan itu untuk kemarin tuh ya. Kalau ini kan untuk voucheran ya. Yang satunya lagi tuh untuk sebagai output. Jadi kalau dia sama-sama kedetek ETH itu kan ada masalah nantinya. Dan itu kemarin tak lock untuk sebagai output dan itu berhasil Lor. Tapi ada caranya juga ya. Lor, untuk video kali ini saya nyatakan berhasil ya. Mudah-mudahan kalau kalian kemarin ada yang bingung atau gimana nih kalau ketika mati lampu terus ada masalah bentrok atau ketuker gitu ya. Dan kita akan tes Lor, kita akan tes internetnya apakah aman gitu ya. YouTube salah, nulisnya salah, youtube.com. Sebentar Lor, ini belum, oh alah, vouchernya belum jalan. Nah, ini belum login ternyata. Belum login voucher Ario, karena ini voucherannya tipenya ya. Dan kita akan tes lagi. Nah, ini sudah ya, sudah bisa. Tuh, dia otomatis enak lah. Harusnya sih sudah sesuai rule. Kalau misalkan ini menggunakan rule-nya harusnya sudah jalan dengan benar ya. Deh. Streaming lalu ke akun 1 ya. Bener kan? YouTube. Larinya ke akun 1 ya. Dan ini ada beberapa YouTube UI Google. Nah, ini nggak masalah kan. Oke, ini sudah dan ini berhasil. Berarti trik kita untuk membuat dia mengunci si interface-nya atau modemnya itu sudah berhasil. Dan ini kalian bisa terapkan di video yang sebelumnya. Link rekomendasi dari E577 atau
STP OpenWRT atau routernya itu sudah sematkan di bawah ya, atau di deskripsi juga ada. Dan kalau kalian mau jadi membership YouTubeku, klik aja join atau gabung di bawah. Langsung aja klik join atau gabung di bawah. Dan kalau kalian yang belum subscribe YouTube ini, silahkan klik subscribe dulu karena videonya sama-sama bermanfaat lho ya. Untuk membership mungkin ada sedikit perbedaan, tapi untuk subscribe tetap sama aja, dapat manfaatnya sama aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga video-videonya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.